Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, yang mana pada beberapa waktu yang lalu kita telah selesaikan hadis yang ke-28 dari kitab Umdatul Ahkam, dan untuk malam hari ini kita akan lanjutkan hadis yang ke-29, Al-Haditsu Tasi' wal Ishrun, hadis yang ke-29. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala min al-janabah ghasala yadayhi thumma tawadda wudu'ahu lis-shalah thumma yukhallilu biyadayhi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basaratahu afadha 'alaihi al-ma'a salasa marratin thumma ghasala sa'ira jasadihi wa qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid naghtarifu minhu jami'an. Dari Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mandi janabat, maka ghassala yadayhi, beliau memulai dengan mencuci kedua tangan beliau yang mulia. Dalam hadis juga disebutkan berapa kali beliau mencuci, 2 atau 3 atau 1 kali, tidak disebutkan. Nanti akan disebutkan dalam hadis yang lainnya. Artinya hadis yang satu itu menyempurnakan hadis yang lainnya. Jadi kita nggak bisa mengambil satu hadis kemudian membuang yang lainnya, karena hadis itu satu sama yang lainnya saling melengkapi. Kata Aisyah, ada Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mandi janabat, maka awal kali yang beliau lakukan adalah mencuci kedua tangan beliau yang mulia, kedua telapak tangan beliau yang mulia. Thumma tawadhu'a wudhu'ahu lis-shalah, kemudian beliau wudu seperti wudunya sholat. Ya, jadi ketika wudu, ya kita wudu mau tidak sholat itu, artinya beliau sampai selesai dari membasuh kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Cuman nanti ada hadis yang lainnya, yang mana dalam membasuh kaki diakhirkan, bukan ketika berwudu sebelum mandi janabat. Thumma yukhallilu biyadihi sya'rahu, kemudian beliau memasukkan jari-jari beliau yang memulia kepada rambut yang mulia yang sudah dikasih dengan air. Jadi selesai wudu, kemudian mengambil air, dimasukkan ke dalam, yakni pangkal-pangkal rambut. Dalam hadis tidak sebutkan berapa kali, cuma disebutkan dalam hadis yang lainnya 3 kali. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basaratahu, maka ketika Nabi telah yakin bahwasanya kulit yang berada di bawah rambut Nabi ini semuanya telah basah, afadha alaihi al-masala samarratin, maka Nabi mengguyurkan air ke kepala Nabi kita yang mulia, dan itu 3 kali. Thumma ghassala sa'ira jasadihi, kemudian beliau ratakan seluruh tubuhnya. Wa qalat, berkata Aisyah, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu min ina'in wahid, saya mandi bersama Nabi, saya mandi janabat bersama Nabi
dengan satu bejana. Naghtarifu minhu jami'an, naghtarifu minhu jami'an, yang kami saling mencidui, ya. Nabi menciduk, Aisyah diam, Aisyah ciduk, Nabi diam, gantian, ya. Inilah rukunnya keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gharibul hadis, idza ightasala minal janabah, yani idza arada dzalik. Yang dimaksud idza ightasala, idza arada ightasala, ketika Nabi hendak, ya, hendak untuk melaksanakan mandi janabat, maka dimulai dengan mencuci kedua telapak tangan Nabi yang mulia. Thumma yukhalilu biyadi sya'rahu at-tahlil idhalul asabi baina ajza'i sya'ri. Yang dimaksud dengan thumma yukhalidu biyadihi sya'rahu, ya, yang dimaksud tahlil di sini adalah memasukkan jari-jari yang mulia Nabi pada, yakni pangkal-pangkal rambutnya yang sudah dikasih dengan air, sehingga kulit-kulit yang ada di bawah rambut itu terkena air. Qad arwa basaratahu aw salal ma'a ila usuli sya'ri, ya, ketika betul-betul air telah sempurna mengenai pangkal-pangkal rambut Nabi, kulit yang di bawah, yakni rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena basar ini artinya adalah al-jilid al-mastur bisa'ri, kulit yang tertutup dengan rambut. Al-ma'na al-ijmali, tasifu Aisyatu ghuslan Nabi alaihi salatu wasallam bi annahu idza arada al-ghusla min al-janabati bada bi ghusli yadayhi litakuna nadhifataini hina ma yatanawalu bimal ma'al taharah. Adalah Aisyah ummul mukminin, beliau mensifatkan, mengkhabarkan kepada kita bagaimana sifat praktek cara mandi janabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ketika beliau Nabi hendak mandi janabat, maka beliau memulai dan mencuci kedua telapak tangan Nabi yang mulia. Litakuna nadhifataini, agar kedua telapak tangan ini suci, bersih. Hina ma yatanawalu bihimal ma'li tahara, ya, ketika untuk mengambil air untuk mandi janabat. Wa tawadhu kama yatawadhu lis-shalah, kemudian beliau berwudu seperti wudunya untuk menegakkan salat, ya. Walikauni alaihi salatu wasallam dza sya'rin kasifin fa innahu yukhalliluhu baina yukhalliluhu biyadaihi wa fihi malma, ya, di mana Nabi itu rambutnya sangat tebal. Jadi rambut Nabi sangat tebal dan panjangnya sepanjang bahu, ya. Makanya ketika ada saudara kita laki-laki rambutnya sepanjang bahu, ini masih boleh. Ini namanya para ulama menyebut dengan sunnah jibliyah. Sunnah jibliyah, ya, suatu praktek Nabi tapi nggak ada anjuran, bahkan nggak ada nilai pahalanya. Itu sunnah jibliyah. Sebagaimana Nabi tidur itu mendekur, bahasa kita ngorok. Kalau kita ngorok gerak-gerak ini nggak ada nilai pahalanya, ya. Kecuali mungkin kita niatkan baik, mudah-mudahan semua praktek saya persis Nabi, bahkan sampai tidurnya, ya, ngoroknya misalnya, baru dapat nilai pahala. Ada niatan-niatan yang baik, ya. Sehingga hukumnya haram ketika ada laki-laki rambutnya sepanjang sampai pantatnya, haram, dosa, ya. Lupa itu yang praktek Gus, walaupun Gus haram, dosa itu, ya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi sabdakan, la'anallahu al-mutasabbihin minar rijal bin nisa wal mutasabbiyat minan nisa bir rijal. Allah melaknat, kalau dilaknat berarti dosa. Karena Allah enggak mungkin melaknat kecuali sesuatu yang jelek, yang buruk. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Termasuk menyerupai laki-laki, ya. Perempuan menyerupai laki-laki, potong gundul misalnya. Atau mungkin, ya,
potong pendek seperti laki-laki itu, ya. Ataupun laki-laki menyerupai perempuan, memulai atau memelihara rambut bahkan sampai sangat panjang. Karena wanita rata-rata rambutnya panjang, kalau laki nggak boleh. Bahkan cara jalan pun nggak boleh, perempuan itu laki-laki harus tegas, ya, jangan kelemak itu harus tegas, ya, harus beda itu, semuanya harus beda, ya. Pakaian kita harus beda. Kalau perempuan harus tutup mata kakinya, nggak boleh dibuka-buka. Tapi kalau laki-laki nggak boleh nggak boleh melebihi mata kaki, harus beda, ya. Jadi kalau perempuan mata kaki harus ditutup, jangan dibuka-buka, ya. Tapi kalau laki-laki nggak boleh pakai sarung celana panjang melebihi dua mata kaki. Telah kita sebutkan banyak hadisnya. Hadis ini bahkan, ya, dalam semua kitab hadis ada. Hatta idza wasala al-ma ila usuli sa'ri, sehingga ketika air betul-betul telah menyampai pada pangkal-pangkal rambut Nabi, wa arwal basarah, kemudian telah menyeluruh pada kulit di bawah rambut Nabi kita Muhammad SAW yang mulia, afadul ma'ala ra'sihi salasa marratin thumma ghasala baqiya jasadihi. Kemudian Nabi menggujurkan, ya, ke kepala Nabi yang mulia 3 kali, kemudian diratakan seluruh tubuh. Wa ma hadzal ghuslil kamil fa innahu yakfihi huwa wa Aisyatu ina'un wahidun yaghtarifani minhu jami'an, ya. Dengan mandi janabat yang sempurna semacam ini, ya, Nabi dan Aisyah mandi janabat bareng itu cukup dengan 1 timba air. Artinya ngirit. Kalau kita janabat kan nguras jeding itu, ya. Kata Jabir ibnu Abdullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah SAW yatawaddu bil mud wa yaghtasilu bis-sa'. Nabi itu kalau wudu cukup dengan 1 mud. 1 mud itu ini, ya, telapak tangan kanan kiri digabungkan, ini 1 mud ini, ya. Kemudian kalau mandi janabat beliau cukup dengan 1 sok. 1 sok ini kali 4 kali. 1, 2, 3, 4. Itu untuk mandi janabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal rambutnya sangat tebal. Lah kita rambut arang-arang yang kadang-kadang 1 jeding habis, ya. Jadi harus pengiritan. Walaupun kita di Lumajang kaya air, ya. Alhamdulillah. Mayukhadunal hadis, ada beberapa hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, masru'iyatu ghusli minal janabah sawa'un akana dzalikal inzalil mani am limujarradil ilaj. Diwajibkan untuk mandi janabat baik dengan sebab karena keluarnya air mani ataupun dengan sebab hubungan suami istri walaupun tidak sampai inzal, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, al-ma'u minal ma', ya. Wajibnya mandi janabat itu karena keluarnya air mani. Para ulama, ya, ada yang menjelaskan termasuk Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika hubungan suami istri tapi nggak sampai inzal, nggak sampai orgasme, maka nggak wajib mandi janabat. Mengambil dari tadi. Cuman yang benar, ya, yang benar ketika hubungan suami istri dan betul-betul sudah hubungan suami istri walaupun tidak sampai inzal, walaupun tidak sampai orgasme, wajib mandi janabat. Nanti ada hadisnya, ya, dari jalan Abu Hurairah. Makanya kita nggak boleh. Ini hadisnya riwayat Bukhari, ya. Al-ma'u minal ma'. Kita harus menjelaskannya sesuai dengan bagaimana para ulama kita menjelaskan, ya. Karena mereka lebih ngerti. Nah, kalau kita mengandalkan hanya bahasa saja, nanti bisa salah. Makanya kita harus mengambil
ya para ulama-ulama kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan aimatul mustahidin. Jadi wajib mandi janabat. Ya. Ketika inzalul mani amli mujarradil ilaj. Yang kedua, annal ghuslal kamil ma dzukira fi hadzal hadis. Ya, mandi janabat yang sempurna itu seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Min taqdimi ghuslil yadaini, dimulai dengan mencuci kedua telapak tangan. Ya, sunnahnya lebih daripada satu, dua boleh, tiga lebih utama. Jadi dua boleh, ya sunnah, tiga lebih utama. Adapun ya satu telah mencukupi. Sehingga dalam praktek ya wudu Nabi itu ada satu, ada dua, ada tiga. Cuman untuk kepala nggak ada yang tiga atau dua. Untuk kepala hanya satu. Ya. Adapun riwayat kepala tiga, ya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, ini telah dikomentari oleh Imam Abu Dawud sendiri. Beliau mengatakan, ya wa qulul ahadits sihah tadulu ala annal mashar ra'si wahidatun. Ya, seluruh hadis yang sahih memberikan faidah bahwasanya untuk mengusap kepala cukup satu kali. Ya, demikian. Jadi dimulai dengan mencuci kedua telapak tangan. Tsummal wudu, kemudian wudu. Seperti wudunya kita hendak salat. Yang ketiga, tsumma tahlilu sa'ril kasif. Ya, kemudian memasukkan air ke dalam pangkal-pangkal rambut. Wa tarwiyatu, kemudian sampai meratakannya, betul-betul rata. Dan itu 3 kali. Ambil air, ya, kemudian rata-ratakan. 1, ambil lagi, rata-ratakan. 2, ambil lagi, rata-ratakan sampai 3 kali. Ya. Dan 3 kali sudah sempurna, nggak perlu nambah lagi. Tsumma ghassala baqiyatal badan. Ya, kemudian setelah itu yakni membasuh seluruh anggota badan. Ya, jadi diratakan, kemudian diguyur tadi 3 kali, kemudian diratakan seluruh tubuh. Ini mandi janabat yang sempurna. Saya ulangi, mulai dari ya berniat, dengan harus ada niat, ya. Dimulai dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu, kemudian memasukkan air ke pangkal-pangkal rambut, ya. Setelah itu ambil gayung, siram kepala 3 kali, kemudian diratakan seluruh tubuh. Ini selesai. Jadi kalau jenengan mau keramas, mau gosok gigi setelah ini, ya, ini adalah kaifiyah mandi janabat yang sunnah. Dan para ulama kita menjelaskan kaifiyah mandi janabat itu ada 2. Yang pertama kaifiyah yakni ijza, kaifiyah yang itu hukumnya boleh, cuman nggak nyunah. Ya, hukumnya boleh, artinya mengangkat hadas besar, cuman tidak nyunah. Apa itu? Yang penting seluruh tubuh kita rata dengan air. Misalnya ada orang mandi janabah, apa itu orang yang junub, kemudian dia lihat talang di depan rumahnya itu ya berlimpah dengan air, ya waktu hujan, maka dia berniat untuk mandi janabat, langsung digelojor dengan talang itu, ya. Sing penting seluruh tubuh terkena air, maka itu adalah kaifiyah mandi janabat yang ijza, yang boleh. Artinya sudah mengangkat hadas besar, cuman tidak nyunah. Ya, misalnya ada orang junub pergi ke Selokambang misalnya, ya sudah niat mau seluruh sekalian sudah, ya apa sah, itu ijza kata ulama kita. Yang kedua kaifiyah yang sunnah yang disebutkan dalam hadis ini. Nanti ada hadis yang lain. Qauluha, adapun perkataan Aisyah, kana idza tasala, ada Nabi ketika beliau hendak mandi janabat, ya. Kana ini kalau kita lihat dalam kaidah nahwunya tufidu tikrar, memberikan faedah praktek itu berkali-kali, ya.
Ya dulu ala tikrar hadzal fi'li minhu indal ghusli minal janabah, memberikan dalil praktek yang diajarkan Aisyah, yang dikabarkan Aisyah itu berulang-ulang kali dipraktekkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kaidah nahwu itu kalau kana ini tufidu tikrar, ya, memberikan faidah itu berulang-ulang, bukan hanya sekali, berulang-ulang kali. Kemudian yang keempat, hukum fikih yang keempat, jawazun nadri ahadiz zawjaini li auratil akhar wa ghusluhuma min ina'in wahid. Bolehnya memandang kemaluan di antara suami istri, boleh, ya. Bahkan sunnah mandi bareng itu sunnah itu, ya. Nabi biasa mandi bareng dengan Aisyah, ya, Ummul Mukminin Aisyah, kadang-kadang dengan Maimunah dan yang lainnya, ya. Itu bisa, mungkin kalau ada yang ngambil bisa selesai ngambilnya, ya. Itu untuk yakni keharmonisan rumah tangga. Kemudian yang kelima, taqdimu ghusl a'dha'il wudu' fi ibtida'i ghusli 'alal ghusli minal janabah, ya. Mendahulukan berwudu ketika kita memulai mandi janabat, ya. Dan ini hukumnya sunnah, berwudu ketika kita memulai untuk mandi janabat. Ada ghusl rijlaini fa innahu mu'ahhirun ila ba'dil intiya min ghuslil badan kulli kama sayati, kecuali yakni membasuh dua kaki. Ini diakhirkan sampai selesainya mandi janabat, seperti hadis yang nanti akan kita baca. Hadis yang ke-30, Al-hadisus salasun an Maimunah bintil Haris zaujin Nabi alaihi salatu wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah faqa bi yaminihi ala yasharihi marrataini aw salasan thumma ghasala farjahu thumma daraba yadul bi ardi aw al-ha'id marrataini aw salasan thumma tamatmadha wastansaqa thumma ghasala wajhahu wa dira'aihi thumma afadha ala ra'sil ma'a thumma ghasala sa'ira jasadihi thumma tanaha fa ghasala rijlaihi fataituhu bi hirqatin falam yuridha fajala yanfudul ma'a biyadaihi. Dari Maimunah bintil Haris, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, aku meletakkan satu timba air untuk mandi janabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqfa bi yaminihi ala yasarihi maratain salasan. Kemudian Nabi memiringkan timba ini, ya. Kemudian mencuci tangan kanan, ya, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, dan itu 2 kali atau 3 kali. Thumma ghasala farjahu. Kemudian beliau mencuci kemaluan. Thumma daraba yadahu bil ardi aw al haid marratain aw salasan. Kemudian beliau menggosokkan tangan Nabi yang mulia ke tanah atau ke dinding itu 2 kali atau 3 kali. Thumma matmadha wastansaqa. Kemudian beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Thumma ghasala wajhahu wa dhira'ihi. Kemudian beliau membasuh wajah beliau mulia dan kedua lengan beliau yang mulia. Thumma afadha ala ra'sil ma'. Kemudian beliau mengguyurkan, ya, air ke kepala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau meratakan pada seluruh jasadnya. Thumma tanaha fa ghasala rijlaihi. Kemudian setelah itu beliau baru mencuci kedua kaki Nabi yang mulia. Fataituhu bi khirqatin.
Kemudian aku bawakan beliau handuk. Falam yuridha, dan beliau tidak menghendakinya. Jadi ini dibaca yuridha, ini dari kata iradah, bukan dari kata rodda yarudu menolak, bukan, tapi dari arada yuridu. Karena kalau dari terjemahnya salah, nanti juga salah penjelasannya. Ya, dan Nabi tidak menghendaki untuk menggunakan handuk. Fajala yanfudul ma biyadaihi. Kemudian Nabi membersihkan air yang menempel pada badan Nabi dengan telapak tangan Nabi yang mulia. Jadi di perut semacam ini, ya. Jadi air yang ada itu di perut dengan lengan Nabi, telapak tangan Nabi yang mulia. Hadis ini ada sedikit perbedaan dari hadis sebelumnya. Wa hadzal hadisu nahwal hadis sabiq wa fihi fawaid nujmiluha fima ya'ti. Hadis ini semisal hadis sebelumnya dan di dalamnya ada faidah-faidah tambahan dan akan kami sebutkan secara global, kata beliau Syekh Al-Basam. Yang pertama, al-hadisul awal dzukira fihi ghuslu yadayhi mujmalan wa fi hadzal hadis dzukira annahu ghasalahuma maratain aw salasan. Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa Nabi mencuci telapak tangan yang mulia secara global. Tetapi dalam hadis ini disebutkan 2 kali atau 3 kali. Sunahnya 3 kali atau 2 kali, Tetapi dalam banyak riwayat beliau Nabi kita Muhammad SAW ketika mencuci kedua telapak tangan ini 3 kali. Wa fi hadzal hadisi annahu ba'da ghusl yadaini ghasala farjahu thumma masa yadayhi bil ardi marrataini aw salasan. Dalam hadis ini disebutkan Nabi setelah mencuci kedua telapak tangan baru mencuci kemaluan, kemudian baru menggosokkannya pada dinding atau tanah. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu setelah mencuci kemaluan ada sesuatu yang menjijikkan, makanya digosokkan dulu ke tanah ataupun ke dinding. Makanya untuk yang lebih nyaman antum bisa praktekkan yakni sebelum berwudu cuci tangan, kemudian cuci kemaluan, kemudian baru berwudu. Ini lebih enak. Kemudian yang ketiga, ayyan wiya bi ghusli farji ibtida al janabah li alla yahtaja ila ghusli maratan ukhra. Maka seharusnya ketika dia memulai untuk mencuci kemaluan ini memulai untuk niat mandi janabah. Karena innamal a'malu bin niat. Kalau enggak ada niat belum mandi janabah nanti. Nanti malah mandi janabah lagi. Harus ada niat, dimulai dengan niat. Wa fil hadisil awal dzikra annahu tawadha wudu'ahu lis-shalah wa yaqtadi annahu ghasala rijlaihi. Di dalam hadis yang pertama nomor 29 tadi disebutkan bahwasanya Nabi wudu seperti wudunya salat, artinya wudu secara sempurna, mulai mencuci kedua telapak tangan sampai terakhir mencuci dua kaki. Wa hadzal hadis saraha annahu ghasala rijlaihi ba'da ghuslil jasad. Tapi dalam hadis nomor 30 ini dijelaskan mencuci kedua kaki itu setelah selesai mandi janabat. Jadi wudu semuanya kecuali kaki. Jadi wudu semuanya, kepala semuanya sudah, terakhir kaki ditunda sampai mandi janabah selesai baru
ya dicuci kakinya. Maka menjamakkan dua hadis ini, ya, menjamakkan dua hadis ini, jumhur ulama menjelaskan, ya, prakteknya adalah dimulai dengan mencuci kedua telapak tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemudian wudu seperti wudunya sholat secara sempurna, kemudian mandi seperti tadi. Setelah selesai dicuci lagi kakinya, kanan 3 kali, kiri 3 kali, selesai sudah. Paham maksud saya? Ada nggak jelas ini? Saya ulangi, ya, karena ini penting ini, ya, apalagi sudah berkeluarga ini penting, ya. Kalau benar jangan dapat pahala, kalau salah kan eman, ya. Jadi mulai yang pertama mencuci telapak tangannya, kedua telapak tangannya supaya bersih, karena kita baru bangun tidur mungkin dan selainnya. Setelah itu mencuci kemaluannya. Setelah itu kemudian wudu seperti wudunya sholat, ya. Apa dinding dulu silahkan, kalau enggak apa-apa, ya. Wudu seperti wudunya sholat, artinya kedua kaki semuanya telah dibasuh. Setelah itu baru, ya, ambil air dengan telapak tangannya, dimasukkan ke pangkal-pangkal rambut, dan itu 3 kali sampai seluruh pangkal rambut betul-betul telah basah dengan air. Kemudian baru ngambil, ya, gayung, diguyur 1 kali, 2 kali, 3 kali. Para ulama menjelaskan, ya, sezukiannya kanan, kemudian kiri, kemudian tengah, sehingga merata, gampang meratakannya. Setelah itu baru cuci kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali, selesai sudah, sempurna. Ini mandi janabat yang paling sempurna, ya. Setelah itu antum mau gosok gigi, monggo, mau keramas, monggo, mau sabun, silahkan, ya. Tapi ini semuanya praktek telah selesai terlebih dahulu. Insya Allah, paham, ya. Sampai jam berapa? Waktu tinggal kira-kira 10 menit. Mungkin untuk tanya jawab, pertanyaan bebas. Monggo, yang keras, Mas. Amin. Iya. Jadi tadi telah kita jelaskan pada beberapa waktu yang lalu definisi mandi janabat, ya. Ifadatul ma, ya, ala sairi jasadihi, ya, meratakan jasad dengan air, meratakan air kepada seluruh anggota badan. Namanya rata itu enggak ada yang ketinggalan. Bahkan, ya, pusarnya pun juga harus kena itu, ya, harus kena. Kalau menyengaja batal, sebagaimana, ya, ketika ada salah seorang sahabat, beliau sholat, ya, atau lihat dalam Sunan Abu Dawud, dalam Sunan At-Tirmidzi, ada salah seorang sahabat ini beliau sholat, ya, dan Nabi melihat pada kaki beliau sahabat ini ada anggota wudu yang tidak terkena air. Maka selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sahabat dipanggil, wudu lagi kamu, sholat lagi kamu. Artinya sholatnya dianggap batal, wudunya juga dianggap batal, apalagi menyengaja. Paham maksud saya? Jadi kalau masalah fikih mesti memang ada khilaf, mesti itu. Cuman kita harus mencari mana yang lebih rajih berdasarkan dalil-dalilnya dengan penjelasan para ulama-ulama kita. Demikian. Yang lain? Nggih, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Nggih, salam. Apakah waktu mempraktekkan mandi janabah kita diwajibkan menghadap kiblat? Apakah? Waktu mempraktekkan mandi janabah kita harus diwajibkan menghadap kiblat? Iya. Apakah ketika mandi janabat ini harus menghadap kiblat? Tidak. Ya.
Jadi tidak harus, mungkin kalau menghadap kiblat malah kecepit nanti, jedingnya kecil. Ya mana yang paling enak, longgar. Islam itu mudah, ya. Kita ini diperintahkan untuk menghadap kiblat ketika dalam ibadah, ya. Adapun ketika ya dalam keadaan telanjang macam-macam, justru kita dilarang untuk ke sana, sejaknya enggak menghadap ke sana, ya. Ketika tidak berpakaian atau buang hajat dan sebagainya, termasuk meludah. Kita tidak boleh meludah ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat. Demikian. Allahumma sholli. Monggo. Nggih. Iya. Iya. Ini biasanya artinya takut bangsa. Artinya ada seorang yang punya anak sangat kuat sekali, tetapi ternyata lahir perempuan. Iya. Akhirnya si anak ini diperlakukan seperti anak-anak. Iya. Sebaliknya juga gitu. Sampai kepinginnya anak perempuan, lahirnya laki-laki diperlakukan seperti perempuan. Iya. Akhirnya anak ini berkepribadian seperti perempuan. Bahkan sampai dewasa dia itu berprofesi seperti perempuan. Bahkan suaranya nggak jelas suara laki-laki. Iya. Ini gimana? Iya. Ini adalah kesalahan dosa orang tua. Ya. Jadi sebelum kita jadi orang tua harus punya ilmunya bagaimana jadi orang tua, sehingga nggak ngawur dalam mendidik anak kita ini. Ya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hal yang sahih, innamal ilmu bitta'allum wa innamal khulmu bittahallum. Ya, perhatikan di sini. Nabi telah bersabda, ilmu itu diraih dengan cara belajar, dan akhlak, ya, kepribadian itu ya diperoleh dengan dibiasakan. Ini anaknya laki-laki karena pengen perempuan, dibiasakan perempuan, sehingga yang dosa orang tuanya ini. Ya, sebetulnya nggak ada gen-gen nyeleneh, nggak ada itu. Cuman karena dibiasakan perempuan sehingga agak keperempuanan, atau perempuan dibiasakan laki-laki sehingga agak kelaki-lakian. Ini orang tua yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi sadarkan akhlak kepribadian itu bisa diraih dengan membiasakan. Karena orang tua mengajarkan buruk, jadilah anak menjadi buruk. Contoh, ya, anak itu makan dengan tangan kiri, kalau kita biarkan sampai tuwek tangan kiri itu, betul itu. Harus diganti, tangannya dinyoskan ke air yang agak panas. Besok kan terpaksa makan dengan tangan kanan. Lali dengan tangan kiri nanti. Ya, innamal khulumu bittahallum. Ya, kepribadian akhlak itu diraih dengan membiasakan. Demikian. Monggo. Tadi dijelaskan rangkaian mandi janabat dimulai dari cuci tangan, kemudian membasuh kemaluan, kemudian memasukkan jari ke dalam pangkal rambut. Kemudian setelah itu baru wudhu. Kemudian baru mengguyurkan. Mengguyur air ya. Kemudian setelah wudhu, kemudian membersihkan dengan dengan tangan, kemudian tangan menyentuh kemaluan. Iya. Ini apakah membatalkan wudhu? Iya. Jadi bagaimana ketika di mana mandi janabat ini mengangkat dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Ya. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Muslim Ibnu Hajjaj, bahwasanya mandi janabat itu mengangkat dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Bagaimana ketika kita ini waktu yakni meratakan air ke seluruh jasad, menyentuh kemaluan tanpa hail. Apakah ketika sholat ini wudhu lagi, ya,
untuk ikhtiyatinya, kehati-hatiannya memang harus wudu lagi. Ya. Walaupun memang ada sebagian ulama ya, karena ini bisa mengangkat hadas besar, kalau hadas kecil malah lebih terangkat lagi. Maka sebagian di antara ulama kita memang nggak usah wudu lagi. Cuman untuk ikhtiyatinya, hati-hatinya harus wudu lagi. Ya, sebelum kita menegakkan sholat. Allahu Akbar. Nggih. Kembali ke masalah wudu atau tayamum. Beginilah, untuk di daerah yang kering seperti daerah Jari apa itu, ini kan sangat susah airnya. Jadi nungguin hujan lalu ditimbun air itu kadang bening, kadang keruh. Nah itu timbunan air yang beberapa minggu untuk dibuat wudu atau mensucikan badannya, ini sah atau tidak hukumnya? Airnya. Yang kedua ya air. Iya. Yang kedua, saya pernah mengikuti sholat di Pronojiwo, itu di sholat itu dijamak karena hujan tidak bisa diperkirakan. Hujannya itu habis maghrib. Lalu kiainya itu sang imam ini mengajak jamak sampai isya. Ternyata hujan itu tidak sampai isya terang. Ini hukumnya sah apa tidak? Sudah selesai dijamak. Iya. Iya. Ada dua pertanyaan, bagaimana mandi janabah dengan air yang sudah ditimbun seminggu? Jangan seminggu, 1 tahun pun juga boleh. Ya. Di Wonolopo itu, Wonolombodang itu dulu ya, ketika kita bangun masjid di sana, karena airnya sulit waktu itu, kita membuat tandon di atas masjid dengan ukuran 3x12. Ya, jadi tandonnya bisa untuk renang itu. Ya. Dan itu bisa untuk setengah tahun. Jadi hujan di tandon saya penuh bisa untuk setengah tahun, wudu seluruh jamaah. Ya. Saya lihat ya memang enak saja. Ya. Walaupun kelihatan ya banyak daun, banyak macam-macam, tapi juga masih tetap seger. Jadi sah, boleh, karena termasuk air mutlak. Kecuali kalau berubah daripada salah satu sifatnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua tadi salat jamak ya, misalnya hujan deras ya, selesai maghrib masih hujan deras, kemudian dijamak dengan isya ya, di tengah-tengah sholat isya ternyata hujannya berhenti misalnya ini ya, waktu rakaat isya dapat 3 rakaat, hujannya selesai sudah, apa harus berhenti? Tetap dilanjutkan dan itu sah ya, sah, karena ada termasuk udzur untuk ya sholat bisa dijamak itu diantaranya adalah hujan yang deras. Cuman kita nggak boleh ya, nggak boleh sembrono, hanya kletik jamak, nggak sah itu, batal itu ya. Jadi ada batasannya, ukurannya itu, dan ulama kita telah menjelaskan banyak di situ ya. Kapan ukuran? Ya hujan itu bisa menyebabkan kita boleh untuk menjamak sholat. Cuman perlu difahami, ini khusus diberikan dispensasi oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita sholat di masjid berjamaah. Kalau jenengan sholat di rumah di jamak nggak boleh. Ya, apa tujuannya? Supaya tetap ditegakkan sholat berjamaah. Demikian. Cukup. Jadi karena sudah sah, maka sholat isya-nya tidak perlu diulang lagi. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.